Hai Bunda, Assalamualaikum. Akhirnya dapur dan ruang makan aku dipasang plafon. Jadi ruang makan di dapur aku ini kan memang belum didek atau dipasang plafon ya Bun. Ya maklum lah Bun, namanya pembangunan rumah itu kan gak instan. Kecuali kita udah punya cukup uang yang banyak, bisa langsung jadi tuh rumahnya dari A sampai Z. Nah untuk rumah kami ini, kami memang membangunnya tidak sekaligus ya Bun, tapi sedikit demi sedikit. Jadi rumah kami ini bukan rumah BTN ya Bun, karena keterbatasan dana. Jadi waktu itu aku dan Pak suami sepakat untuk membeli tanahnya aja. Dan pembelian tanahnya pun saat itu kami mencicil pembayarannya sebanyak 3 kali. Jadi kayak semacam cash tempo gitulah ya. Nah sambil ngumpulin uang buat ngelunasin tanahnya, itu juga kita sambil nabung Bunda. Nabung buat bangun rumahnya sedikit demi sedikit. Dan untuk dapur dan ruang makan ini memang dari awal itu belum kita dek atau kita kasih plafon. Dan alhamdulillah sebelum aku melahirkan kemarin itu ada rezekinya yang kita sisihkan untuk bikin plafon di ruang makan ini. Nah BTW lampu gantung ini tuh sebenarnya satu set isi 3 pieces gitu ya Bun. Nah yang satunya ini udah aku lepas dan aku pasang buat di kamar aku. Oke kita lanjut cerita tentang pembangunan rumah ini. Jadi awal-awal pas pindah ke rumah ini tuh kondisinya memang benar-benar sangat memprihatinkan ya. Awal-awal kami pindah ke rumah ini tuh lantainya tuh masih pasir. Jadi kami saat itu kalau dalam rumah itu pakai sendal Bun. Untuk kondisi dindingnya juga masih batako susun. Sampai-sampai aku tuh pernah ngalamin pas bangun tidur, kaki dan tangan aku tuh luka-luka Bun, gara-gara goresan dari dinding batako susun itu. Jendela dan pintunya masih ditutup pakai seng. Bisa dibilang sangat-sangat jauh lah dari kata sempurna. Tapi saat itu kami tetap memutuskan untuk pindah ke rumah ini karena untuk menghindari uang kontrakan. Prinsip kami saat itu nggak apa-apa, rumahnya seadanya aja dulu. Yang penting kami nggak perlu ngontrak. Jadinya uang yang tadi dialokasikan untuk ngontrak rumah kita alihkan untuk nabung beli material untuk menyelesaikan rumah ini. Dan itu pun kami lakukan secara bertahap sampai akhirnya dengan hari ini. Jadi inilah alasannya kenapa untuk ruang makan ini baru sekarang terrealisasi untuk dikasih dek. Karena ya kita nunggu budgetnya ada dulu baru kita lanjut lagi pembangunan rumahnya. Nggak apa-apa lah ya berproses karena kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Oke ini Pak tukangnya udah selesai ngerjain plafon. Jadi ini aku mau lanjut beres-beresin dapur karena banyak banget debu-debu yang menempel pada saat pemasangan plafon kemarin. Jujur li sebenarnya dari kemarin tuh aku agak pusing gitu ngelihat dapurnya itu penuh dengan debu, barang-barang berantakan di mana-mana. Tapi mau gimana lagi, yang namanya lagi proses pengerjaan kan ya. Yang bunda-bunda gitu juga nggak. Kalau lagi ada tukang di rumah ngerjain sesuatu di rumah kita, itu tuh kayaknya mau cepet-cepet lah selesainya gitu ya, biar aku tuh cepet beresin semuanya gitu. Padahal ya itu tukang juga pasti mereka juga pengen cepat-cepat deh kelarnya kerjaannya biar mereka juga cepat dapat gaji dan bisa ngerjakan proyek di tempat lainnya. Oh iya Bunda, ini tuh aku lagi ngelap tirai gulung ya Bun yang aku beli di toko oren. Nah kalau ada di antara bunda-bunda juga kepengen pakai tirai gulung kayak aku ini, bunda-bunda bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah dia itu ada pilihan ukurannya ya Bunda. Nah yang aku pakai ini ukurannya 60 x 180 cm ya Bun, dan dia juga tersedia berbagai macam warna. Ada warna putih, abu-abu, warna kayu, warna krem, ada warna agak keungu-unguan yang disebut cloudy gitu. Bahkan ada pilihan warna aluminium gold dan aluminium silver juga Bunda. Tapi karena aku sukanya warna putih dan kebanyakan juga di dalam rumah aku ini dekorasinya tuh rata-rata warna putih dan kayu gitu ya kombinasinya. Jadi aku memilih untuk tirai gulung ini berwarna putih. Oh iya Bun, sekedar informasi aja ya. Jadi sebagian besar barang-barang yang ada di rumah aku ini sebenarnya aku belinya tuh secara online, kecuali barang yang berat-berat. Jadi kalau misalnya ada aksesoris ataupun dekorasi di rumah aku yang bunda-bunda penasaran dan pengen tahu di mana belinya, bunda-bunda boleh langsung komen aja. Nanti aku informasikan link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke lap-lapnya udah, ini aku mau lanjut sapu-sapu lantainya dulu Bun. Nah kali ini aku mau nyapunya pakai sapu yang dibeli di toko biru aja ya Bunda, karena aku nggak mau terlalu terbungkuk-bungkuk menggunakan sapu pembelian Pak suami yang dari Mr. DIY kemarin. Akhirnya sapu yang dari toko biru ini dong Bun yang jadi juaranya. Bukannya aku nggak bersyukur dengan pemberian Pak suami sapu yang kemarin dari Mr. DIY ya, itu tuh bagus banget dan aku suka banget karena warnanya putih juga kan, warna favorit aku. Tapi jujurnya secara fungsi dia tuh masih kalah dari sapu yang aku beli di toko biru ini Bun. Nah sapu yang dari Mr. DIY itu kayaknya kalau buat nyapu kurang bersih gitu menurut aku. Ini nggak bermaksud untuk underestimate ya, jadi mohon maaf kalau misalnya di antara bunda-bunda atau ada anaknya bunda-bunda yang kerja di Mr. DIY dan sedang menonton video ini. Disclaimer ya, aku bukan mau menjatuhkan produk itu, enggak, tapi ini menurut pendapat aku pribadi dan aku udah merasakan pengalaman menggunakan dua sapu ini. Jadi ini hanya kayak semacam honest review aja gitu dari aku, dan semoga Pak suami juga nggak kapok ya beliin aku barang-barang perabotan atau barang-barang keperluan di rumah. Aku sih alhamdulillah bersyukur banget ya dengan adanya inisiatif dari Pak suami untuk beliin aku barang-barang ataupun alat-alat yang menunjang untuk aku bebersih rumah, karena mungkin itu merupakan hal sederhana atau simple yang nggak semua
suami itu bisa. Oke, ini aku beres-beresnya udah selesai. Dan ini adalah penampakan dapur dan ruang makan aku setelah dipasang plafon kemarin. Dan ini nih bagian favorit aku, yaitu plafon yang terbuat dari kayu yang jarang-jarang itu, Bun. Ini tuh sebenarnya idenya dadakan dan ini murah meriah banget. Mungkin nanti di next video kali ya aku bahas khusus tentang plafon yang kayu jarang-jarang itu. Oke, dapurnya udah rapi. Sekarang aku mau lanjut masak buat makan siang. Nah, ini aku lagi mau tumbuk-tumbuk bumbunya, Bunda. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, sedikit terasi dan cabai rawit. Nah, yang merah-merah tadi menyala itu adalah cabai kambing atau cabai bakul ya, Bun. Nah, Bunda-bunda ada yang tahu nggak dengan cabai bakul? Itu tuh rasanya tuh pedes banget ya. Jadi jujur li aku nggak berani kalau buat oseng-oseng sayur, paling buat sambal aja. Nah, ini aku lagi masak oseng-oseng sayur pakis. Sampai sekarang aku tuh masih heran deh sama sayur pakis ini. Kenapa ya harganya mahal banget? Di tempatku tuh satu ikat sampai 10.000 loh, Bun. Terus ini tadi aku beli pengharum toilet alias rendang jengkol. Ini tadi belinya sama teman aku 10.000 dapat segini, lumayan lah ya. Nah, untuk proteinnya ada ayam kecap campur tahu kesukaannya anak-anak. Oke, segitu dulu videoku. Makasih udah nonton. Annyeong.